Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Julani Shombing dengan NIM 223304020863 Manajemen Keuangan Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan dari materi manajemen operasional dari topik 9 sampai topik 15. Yang pertama ada strategi pemilihan lokasi. Lokasi perusahaan. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk, atau tergantung juga dengan produknya dan jenis produk barang atau pelayanan jasa yang diberikan. Angka 25% ini berarti seperempat pendapatan total perusahaan dibutuhkan untuk menutup biaya pengangkutan bahan-bahan baku dan masuk dan barang jadi yang keluar. Biaya lain yang bisa dipengaruhi oleh letak lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan strategis ini sering tergantung jenis bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimisasi biaya. Sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimisasi pendapatan. Meskipun begitu, strategi lokasi gudang dapat dipertimbangkan sebagai kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategis lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi tersebut. Keputusan lokasi relatif jarang dilakukan perusahaan, biasanya karena permintaan telah melebihi kapasitas pabrik atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, kurs valuta asing, biaya, dan sikap masyarakat sekitar. Perusahaan juga merelokasi fasilitas manufaktur atau fasilitas jasa mereka karena adanya pergeseran permintaan konsumen. Pilihan-pilihan lokasi mencakup: 1. Tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang tetapi menambahkan fasilitas lain di lokasi yang berbeda. Atau 3. Menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi yang lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi menjadi semakin rumit dengan adanya globalisasi tempat kerja. Globalisasi terjadi karena perkembangan ekonomi pasar dan juga komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan atau udara, laut, darat, dan pengangkutan barang yang lebih cepat serta lebih dapat diandalkan. Semakin mudah harus ke antar negara dan perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi. Banyak perusahaan yang kini mempertimbangkan akan membuka kantor, pabrik, toko, atau bank baru di luar negara sendiri. Keputusan lokasi sudah melewati batas negara, perusahaan memutuskan negara mana yang dipilih menjadi lokasi terbaik. Selanjutnya, perusahaan tersebut memfokuskan pada satu wilayah dari negara itu beserta komunitasnya. Tahap akhir dalam proses keputusan lokasi adalah memilih lokasi spesifik dalam suatu komunitas. Perusahaan harus memilih satu lokasi yang paling cocok untuk pengangkutan dan penerimaan, penetapan zona, peralatan, ukuran, dan biaya. Selain globalisasi, masih ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi. Di antaranya produktivitas tenaga kerja, valuta asing, dan perubahan sikap terhadap industri, serikat kerja, kedekatan dengan pasar, pemasok, dan pesaing. Produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan keputusan lokasi. Pertimbangan manajemen mungkin dirangsang oleh rendahnya tingkat upah tenaga kerja di wilayah itu. Meskipun demikian, tidak hanya tingkat upah yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana yang diketahui Quality Cards,
Ketika mereka membuka pabrik di Meksiko, produktivitas pun harus menjadi bahan pertimbangan. Perbedaan produktivitas timbul di berbagai negara. Yang benar-benar menarik manajemen adalah perpaduan antara produktivitas dan tingkat upah. Kurs valuta asing. Walaupun tingkat suku bunga dan produktivitas mungkin membuat berbagai negara terlihat ekonomis, tingkat kurs valuta asing yang tidak diinginkan dapat menghilangkan penghematan yang terjadi. Meskipun demikian, kedangkalan perusahaan dapat mengambil keuntungan dari tingkat kurs tertentu yang dianggap baik dan merelokasi atau mengekspor ke negara asing. Namun, nilai dari mata uang asing di berbagai negara terus-menerus berfluktuasi. Biaya atau cost. Biaya lokasi yang dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang terlihat dan biaya yang tidak terlihat. Biaya terlihat adalah biaya-biaya yang langsung dapat didefinisikan dan secara dapat ditentukan jumlahnya. Biaya-biaya ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya utility, bahan baku, pajak penyusutan, dan biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan oleh manajemen dan berbagai akuntansi. Selain itu, biaya-biaya seperti transportasi bahan baku, transportasi barang jadi, dan pembangunan pabrik merupakan unsur-unsur biaya lokasi keseluruhan. Biaya tidak terlihat adalah biaya-biaya yang tidak mudah ditentukan angkanya. Biaya-biaya ini mencakup kualitas pendidikan, fasilitas angkutan umum, sikap masyarakat terhadap industri dan terhadap perusahaan itu sendiri, mutu dan sikap karyawan akan dipekerjakan, termasuk juga mutu variabel hidup, seperti iklim dan kelompok-kelompok olahraga yang mungkin mempengaruhi proses rekrutmen yang dilakukan bagian personalia. Sikap dan dari pemerintah pusat, daerah, dan lokasi terhadap kepemilikan oleh swasta, penetapan zona dan polusi serta stabilitas karyawan mungkin akan terus berubah. Sikap pemerintah pada saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak bertahan lama. Terlebih lagi, manajemen mungkin akan menemukan bahwa sikap-sikap demikian ini dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kedekatan dengan pasar, pemasok dan pesaing atau countering. Bagi banyak perusahaan sangat penting untuk menetapkan lokasi yang dekat dengan konsumen, khususnya untuk perusahaan jasa seperti toko, obat, restoran, kantor pos, atau pangkas rambut. Kedekatan dengan pasar adalah faktor penetapan lokasi yang utama. Sedangkan perusahaan manufaktur merasa kedekatan lokasi dengan konsumen sangat berguna jika pengiriman produk akhir membutuhkan biaya yang besar. Perusahaan lokasi dekat dengan pemasok bahan baku mereka karena beberapa alasan. 1. Bahannya bersifat tak tahan lama. 2. Biaya transportasi tinggi. 3. Ukuran yang sangat besar dari bahan tersebut, sehingga keputusan memilih lokasi yang dekat dengan pemasok adalah sangat tepat. Perusahaan juga untuk memilih lokasi yang dekat dengan pesaing cenderung disebut countering, dan sering terjadi manakala ditemukan adanya sumber daya pada suatu negara, misalnya sumber daya alam, sumber daya informasi, SD modal faktor, dan SD talenta atau keahlian. Metode evaluasi alternatif lokasi. Pendekatan penentuan lokasi adalah satu metode pemeringkatan faktor. 2. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap, yaitu 1. Mengembangkan daftar faktor terkait, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. 3. Mengembangkan suatu skala untuk faktor 1 sampai 10 atau sampai 100 poin. 4. Meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap ketiga. 5. Mengalirkan skor itu dengan bobot dan setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. 6. Membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan. 4. Analisis titik impas lokasi.
Ada 3 tahap dalam analisis titik impact adalah: 1. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. 2. Plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. 3. Pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. 4. Metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematika dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya distribusi dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. 5. Strategi lokasi pelayanan jasa. 8 komponen besar volume dan pendapatan perusahaan jasa, yaitu daya beli pada area, lokasi konsumen yang diseleksi, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen, persaingan di wilayah tersebut, mutu persaingannya, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing, mutu visi fasilitas perusahaan yang terdekat letaknya, kebijakan operasi perusahaan, mutu dari manajemen. Kesimpulan dari topik 9 yaitu lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk, atau tergantung juga dengan produknya dan jenis produksi barang atau pelayanan jasa yang diberikan. Angka 25% ini berarti seperempat pada pendapatan total perusahaan yang dibutuhkan untuk menutup biaya pengangkutan bahan-bahan baku dan masuk dan barang jasa yang keluar. Topik 10. Strategi barang dan jasa. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Kegiatan operasi hendaknya bukan sekadar menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga memberikan kekuatan kompetitif bagi bisnis. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui perbaikan untuk kerja operasi membutuhkan tanggapan strategi dalam operasi. Untuk menjadi perusahaan yang kompetitif, kita harus mengenal model-model strategi operasi. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Lingkungan merupakan faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Analisis lingkungan dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu 1. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel atau peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi utama organisasi. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatan ini tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat sering mempengaruhi kebutuhan jangka pendek. Lingkungan sosial tersebut meliputi kekuatan ekonomi, sosiokultural, teknologi, dan politik, hukum dalam hubungan dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. 2. Analisis lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi, tetapi biasanya tidak dapat pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel lingkungan internal meliputi struktur, adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja yang sering disebut rantai kerja. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi secara khusus, memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang diterima semua anggota organisasi. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi.
yang meliputi keahlian orang, kemampuan berutang, manajerial, aset keuangan, dan fasilitas pabrik. 2. Pentingnya kualitas dan keuntungan menerapkan keunggulan kualitas bagi organisasi. Ada 3 alasan kualitas itu penting, yaitu 1. Reputasi perusahaan, 2. Kehandalan produk, 3. Keterlibatan global. Manfaat total quality management bagi pelanggan adalah 1. Sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. 2. Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. 3. Keputusan pelanggan terjamin. Manfaat TQM bagi institusi adalah 1. Terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. 2. Staf lebih termotivasi. 3. Produktivitas meningkat. 4. Biaya turun. 5. Produk cacat berkurang. 6. Permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Manfaat TQM bagi staf organisasi adalah 1. Pemberdayaan. 2. Lebih terlatih dan berkemampuan. 3. Lebih dihargai dan diakui. Manfaat lain dari implementasi TQM yang mempunyai dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah 1. Membuat institusi sebagai pemimpin atau leader dan bukan hanya sekedar pengikut atau follower. 2. Membantu terciptanya teamwork. 3. Membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. 4. Membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. 5. Hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. 3. Dimensi dan perspektif kualitas. 1. Transgender approach. Kualitas dapat pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. 2. Product based approach. Kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual. 3. User-based approach. Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera atau fitness for use it merupakan produk yang berkualitas pada paling tinggi. 4. Manufacturing based approach. Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan atau conformance quality dan prosedur. 5. Value based approach. Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 3. Dimensi kualitas. Barang ke-8 dimensi tersebut sebagai berikut. 1. Kinerja. 2. Features. 3. Reliability. 4. Conformance. 5. Durability. 6. Serviceability. 7. Aesthetics. 8. Bersifat quality. Konsep, prinsip, dan metode TQM. Konsep total quality manajemen mengandung 3 unsur, yaitu 1. Strategi nilai pelanggan. 2. Sistem organisasional. 3. Perbaikan kualitas berkelanjutan. Prinsip-prinsip TQM. 1. Kepuasan pelanggan. 2. Respek terhadap setiap orang. 3. Manajemen berdasarkan fakta. 4. Perbaikan berkesinambungan.
Dua macam pendekatan model TQM adalah sebagai berikut: A. Traditional Management Approach atau model pendekatan tradisional. 2. Integrated Management Approach atau model pendekatan terpadu. Hambatan implementasi TQM di Indonesia. 1. Kurangnya komitmen manajemen puncak. 2. Kurangnya dukungan infrastruktur untuk implementasi TQM. 3. Partial quality management. 4. Kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM yang akan mempersulit karyawan untuk menerima dan menerapkan konsep TQM. 5. Budaya organisasi kurang mendukung implementasi TQM, di mana belum sepenuhnya berfokus pada kepuasan pelanggan. Kesimpulan, dalam kualitas vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang didefinisikan atau diterapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer satisfaction atau kesesuaian terhadap kebutuhan atau persyaratan. Ada beberapa yang membawa sesuatu dikatakan berkualitas, yaitu suatu kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap berkualitas saat ini mudah dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. 4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi, melebihi, atau harapan. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi. Ada 3 elemen kualitas yang penting, yaitu reputasi perusahaan, keandalan produk, dan keterlibatan global. Topik 12. Perubahan dalam organisasi. Pertama, perubahan manajemen atau organisasi dalam suatu perusahaan. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi saat ini adalah pasar global dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Jenis-jenis perubahan dalam suatu manajemen. Yang pertama, developmental change. 2. Transitional change. 3. Transformational change. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perubahan dalam suatu manajemen. Yang pertama, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berasal dari faktor dalam seperti sikap yang dilakukan oleh para pegawainya, strategi korporasinya, maupun perubahan teknologi atau alat-alat yang digunakan. Tak hanya faktor dari dalam, namun faktor yang berasal dari luar pun harus diadaptasi dengan baik. Misalnya seperti perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup pasar, regulasi, hukum, kebijakan, dan lain sebagainya. 3. Untuk meningkatkan efektivitas perusahaan seperti tenaga kerja, sistem organisasi, serta implementasi dari strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Manfaat. 1. Perubahan pada manajemen perubahan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapan yang dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. 2. Organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. 3. Membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. 4. Manajemen perusahaan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perusahaan. 5. Perusahaan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, memahami faktor yang menghambat perubahan dalam manajemen. 1. Mengenali serta menerima kebutuhan akan perubahan.
2. Komunikasi. 3. Dukung perubahan yang diperlukan. 4. Mempertegas reaksi terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Yang kelima, berperan sebagai teladan. Keenam, cari dan kenali atau zona of stability. Siap jadi change agents. 5. Tahap-tahap manajemen perubahan. Yang pertama adalah memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen. Yang kedua, melakukan persiapan dalam rangka melakukan perusahaan atau prepare. Ketiga, melakukan peluncuran perubahan atau launch. Yang keempat, mengimplementasikan perubahan atau expect. Yang kelima, melanjutkan implementasi perusahaan atau sustain. Dalam tahap memutuskan perubahan manajemen yang perlu dilakukan adalah A. Mempelajari metode perusahaan yang tepat untuk digunakan. B. Mempertimbangkan status organisasi untuk menentukan strategi dan tujuan perubahan dapat ditentukan. Yang C. Menentukan bagaimana inisiasi perubahan manajemen dapat diintegrasikan dengan metode. Yang keempat, menentukan ruang lingkup perubahan. Yang kelima, mempertimbangkan dampak perubahan terhadap sumber daya organisasi. Yang keenam, menaksir vehikel lain yang dapat membantu organisasi dapat melakukan perubahan. Yang keenam, proses pengelolaan manajemen perusahaan. Menurut ahli T. Hani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. 1. Menetapkan serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Topik 13. Persaingan. Persaingan adalah proses yang melibatkan suatu individu atau kelompok yang saling berbuat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Dalam dunia bisnis ada 4 jenis persaing yang akan kita hadapi, yaitu 1. Persaingan generik, 2. Persaingan bentuk, 3. Persaingan industri, 4. Persaingan merek. Strategi bisnis yang harus diimplementasikan agar supaya bisa menjadi pemenang dalam persaingan yang ketat. Harga yang kompetitif, berikan pelayanan terbaik, memperluas pasar, melakukan promosi. Yang ke-14, material requirements planning adalah sebuah metode untuk menentukan jumlah bagian, komponen, dan material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. MRP menyediakan penjadwalan yang menginformasikan kepada setiap material, bagian, dan komponen yang sebaiknya dipesan atau diproduksi. MRP juga dikatakan sebagai teknik terkait permintaan yang terikat yang menggunakan bill of material, master schedule, dan data persediaan. Fungsi MRP. 1. Menunjukkan persediaan. Fungsi paling utama dari MRP adalah jelas untuk memastikan ketersediaan dari persediaan komponen. 2. Mengurangi biaya. 3. Optimis produksi. 4. Cepat tangkap. MRP merupakan sebuah kebutuhan apabila perusahaan baik produk maupun jasa ingin operasionalnya lebih efisien. Dengan keadaan MRP menunjukkan bahwa manajemen operasional adalah manajemen yang bisa mendorong pengurangan biaya atau efisiensi biaya. Pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan input untuk MRP. Dalam topik 15 ada MPS dan strategi proses. 2. Data persediaan. 3. Lead time. 4. Karakteristik permintaan. 5. Cara kerja MRP. 6. Output dari MRP. Dan kesimpulannya yaitu konsep MRP harus menjadi perhatian perusahaan untuk mengurangi banyak biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, dan memastikan tersedianya persediaan yang cukup. Sekian dari saya, Kesha Janis Yombing. Selamat siang dan selamat bekerja. Terima kasih.